Selamat datang di podcast Puan Muda Punya Cerita. Rumpun percaya, setiap Puan Muda punya pengalaman inspiratif. Bersama saya, Nadifa Putri Ilmia, dalam program yang dikolaborasi antara Ruang Mitra Perempuan dan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Teman-teman Puan Muda, kali ini kita akan melakukan podcast dengan dua narasumber kita dari Nisa. Halo Nisa dan Saskia. Dua teman kita ini adalah pelajar dari SMP 1 Karangploso. Kebetulan mereka juga terlibat di kelompok Puan Muda, satu organisasi berbasis sekolah yang didampingi oleh Ruang Mitra Perempuan. Oke, kita akan main kasus, jadi kita tidak menyiapkan satu tema, bermain kasus bagaimana mereka merespon kasus itu. Ini terkait dengan konseling sebaya. Mari kita mulai. Oke, teman-teman sekalian, ini saya punya kartu nih. Terserah nanti kita nemu kasus apa, coba kita bicarakan ya, gitu. Nah, bagaimana kita merespon kasus itu. Oke. Saskia ambil satu. Siap. Iya, oke. Coba dibaca yang keras. Oke. Sikap apa saja yang dibutuhkan ketika ada kawan yang sedang konseling atau curhat sesuatu kepadamu? Baik, coba. Misi. Jadi, yang ditanyakan adalah sikap kita ketika ada teman pingin curhat. Kan teman-teman sudah pernah mendapatkan pelatihan konseling sebaya kan? Iya. Oke, dari Rumpun. Nah, ini menarik nih. Ayo, Saskia dulu cerita. Oke. Kalau misalnya saya nih, gitu ya, atau kawan lah gitu, curhat nih, mau curhat sesuatu. Gimana sikapnya? Sikap saya sebagai konselor itu kita harus bisa mendengarkan dengan baik. Jika memang yang konseling ini meminta saran kepada kita, kita harus mengasih saran yang terbaik. Tapi kalau misalnya memang dia ini tidak mau dikasih saran, jangan dikasih saran. Oke. Nah, kira-kira misalnya gini, Nisa, teman yang sedang curhat ini bukan teman akrabmu gitu, tapi dia pingin curhat lah gitu ya, gitu kan. Gimana sikapmu menerimanya? Meskipun bukan teman yang begitu akrab, tapi kita tetap harus melakukan dengan baik, tetap berempati, serta tidak menghakimi cerita dari teman tersebut. Oke. Tidak menghakimi itu apa maksudnya? Seperti tidak menyalahkan satu pihak gitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira kita kan belum ngomong nih tentang curhatnya apa gitu. Kalau teman-teman punya pengalaman, biasanya ada teman yang curhat, itu tentang apa ya? Bisa dulu deh. Mungkin yang tidak lama ini biasanya teman saya itu cerita tentang itu, Bu, kayak asmara gitu deh. Oke, jadi mereka punya teman akrab gitu ya, lebih dari sekedar kawan biasa gitu. Iya. Terus yang dicurhatin apa? Keraguan tentang perasaannya gitu, Bu. Jadi kayak dia ini suka sama si A tapi masih ragu-ragu gitu, Bu. Nah, misalnya dengan kasus itu tuh ya, Iya. sikapmu bagaimana terhadap dia? Ketika dia cerita tentang kegundahan, ketidakpastian perasaan, nah gitu. Gimana kira-kira? Saya tetap mendengarkan dengan baik, tetapi apabila beliau meminta saran sedikit gitu, Bu, seperti saya harus gimana, seperti apa, saya memberikan saran sedikit. Itu seperti kamu itu harus pahami dulu, kira-kira itu perasaanmu gimana, yakin atau tidak suka sama dia. Oke, itu yang akan dirimu sarankan ke dia gitu. Nah, meyakinkan perasaan itu, kita pakai kasus tuh ya misalnya, itu kan tidak gampang gitu. Iya. Gimana caranya? Seperti kan biasanya bertemu kita bersekolah. Nah, itu kan pasti kayak mengobrol atau bermain bersama gitu. Mungkin bisa dipastikan, oh aku ini kayak bener suka ini, atau benernya itu kayak risih atau enggak gitu. Oke. Nah, Saskia, nah katanya dalam menjadi seorang konselor gitu ya, kalau ketemu dengan konseli Iya. itu adalah rajin mendengar gitu. Menurutmu gimana itu? Benar nggak sih itu? Benar. Karena kan teman kita niatnya ingin curhat, ingin meluapkan tentang meluapkan ceritanya dia gitu, Bu. Dia ingin sharing-sharing kepada teman-temannya. Jadi kita harus mendengar dengan baik. Iya. Maksudnya mendengar dengan baik itu gimana ya kalau dalam prakteknya? Oke. Mendengar dengan baik itu dalam artian seperti kita merespon dengan baik, terus berekspresi yang pastinya itu jangan sampai kita itu menjadi pendengar yang flat.
Gimana tuh flat tuh? Pakai bahasa Inggris lagi. Flat itu mungkin kayak oh iya gitu, oh nah itu kayak responnya si yang teman dicurhatin itu kayak nggak ngasih temen yang apa curhat Kurang perhatian kayaknya gitu ya, iya, gitu ya. betul sekali. Oh ya gitu, datar saja. Iya betul. Gitu ya. Seharusnya Oke. kan harus berekspresi aku biar temen yang curhat kita itu kayak oh teman ini bisa aku percaya nanti kalau misalnya aku mau curhat lagi gitu. Nah, penting nih yang dikatakan oleh Saskia, menjadi orang yang bisa dipercaya ketika kita menjadi konselor tuh, itu salah satu sikap juga kan yang harus ditanamkan gitu. Nah, biasanya kalau ada teman-teman curhat kayak gini nih, teman-teman ini ngajak ngobrolnya di mana ya gitu, biasanya di kafe atau di tempat, gimana cara mencari tempat yang aman tuh? Biasanya itu kalau tempat itu bisa bebas loh, bisa di perjalanan atau dimanapun itu, asalkan membuat kita nyaman atau mungkin apa ya, cuma berdua gitu, buat tidak ada pihak yang mengganggu. Biasanya kalau perjalanan dari mana? Semisal dari sekolah pulang ke rumah gitu. Iya. Ada nggak teman-teman yang curhat itu lalu ketika dikasih saran, dia minta saran, lalu ketika dikasih saran terus agak bantah gitu, wah keberatan kayak gitu, pernah nggak? Pernah alami kayak gitu. Nah, lalu ketika kayak gitu, sikap berikutnya yang kamu harus lakukan apa tuh? Jika memang dia tuh nggak bisa dikasih saran, itu kita harus lebih bisa negasin dia, Bu. Karena kalau semisalnya dia ini nggak mau dengerin kita, tapi dia itu tetap minta saran, kayak percuma aja kamu minta saran, tapi kamu nggak mau ngelakuin hal yang aku saranin. Oke, gitu. Oh, jadi ditegesi begitu ya. Iya. Wah, jadi takut curhat dong kalau gitu. Gimana tuh, Nisa, gitu? Padahal curhat itu kan artinya membuat orang nyaman, mau gitu. Kalau kita kadang-kadang dikencengi ya takut curhat dong, gitu. Gimana? Kalau saya mungkin apabila teman yang curhat ini tidak mau mengikuti saran saya, mungkin saya mengusulkan untuk meminta saran dari pihak lain gitu, Bu. Mungkin dari teman lain atau dari guru gitu, Bu. Oh, sehingga dia punya perbandingan ya setidaknya gitu. Saya bukan satu-satunya tempat curhat gitu ya. Gitu. Nah, gini nih, ini kan sikap yang bagus berdasarkan pengalaman Anda berdua kan gitu. Kalau di sekolah nih gitu, gimana agar kita bisa menjadi banyak teman-teman yang lain yang punya kepedulian seperti kalian berdua tuh, artinya mau dengerin orang gitu, gimana cara menularkan sikap itu? Mungkin kalau menurut saya, mungkin kita bisa mencontohkan terlebih dahulu, Bu. Jadi semakin sering kita mencontohkan, kita bisa diteladan sehingga banyak teman-teman yang pengaruh gitu, Bu. Oke. Nah, kemarin ketika kita Rumpun ngasih pelatihan konseling sebaya, kan ada tugas konseling tuh kan? Ya. Nah, kalian udah melakukan? Sudah, oke. Apa pengalaman Nisa ketika ada teman konseling yang datang ke Nisa? Sejujurnya saya agak sedikit kaget gitu, Bu, karena kan yang teman saya sebelumnya ini itu kayak awalnya nggak terlalu akrab gitu, Bu. Tiba-tiba langsung konseling ke saya gitu. Saya agak shock gitu. Oke, awalnya, tapi bisa ngobrol dengan enak. Kalau boleh tahu apa yang dia curhatin? Yang asmara itu, Bu, tapi alhamdulillah lama-kelamaan semakin dekat kita. Nah, dari pengalaman itu, apa yang Nisa ambil pelajaran sebagai seorang konselor? Kan itu pengalaman pertama setelah mendapatkan pelatihan tuh. Apa tuh yang paling dirasakan, oh begini ya gitu. Apa hal yang paling menarik atau kira-kira menjadi pembelajaran khusus buat Nisa sebagai konselor? Kalau menurut saya mungkin pelajaran dapat diambil yang pertama, ketika ada teman yang cerita, kita harus mengenalnya dengan baik. Lalu apabila terjadi konseling, kita itu harus saling meletakkan kepercayaan gitu, Bu. Selain itu, konseling ini juga membuat saya memiliki lebih banyak teman gitu. Oh, malahan ya? Iya. Oke, luar biasa. Sekarang Saskia pernah sudah ada teman yang curhat? Sudah. Nah, gimana pengalamannya jadi konselor? Itu teman saya itu juga sama seperti Anissa, curhatannya itu tentang asmara. Jadi dia itu suka gitu sama seseorang, tapi udah menjalin hubungan, tetapi laki-lakinya ini tidak bisa dipercayai. Oh gitu, Iya. menurut dia gitu ya. Iya, terus habis itu dia tuh ceritakan ke saya, terus aku harus gimana, Sas? Akhirnya saya kasih saran, dan akhirnya dia mutusin
buat nggak menjalin hubungan sama si cowoknya itu. Apa saranmu kalau boleh? Karena kan sebelumnya ya Bu, si cowok ini tuh udah pernah Pacaran juga dengan orang lain. ya, terus habis itu waktu pacaran sama teman saya Sebelum- ini itu dia selingkuhin. Oke, Gitu. gitu. Jadinya kan daripada kamu bingung-bingung, kamu overthinking terus mikirin dia, mendingan Padahal dia belum tentu mikirin kita. nah ya makanya itu Bu. Akhirnya saya bilangin kalau memang hubungan itu nggak baik, nggak usah dilanjutin. Dia nurut. Dia nurut. Wah, Memang Pak. soalnya di situ komunikasinya dia tuh udah jelek banget Bu. Terus cowoknya juga ya gitulah. Lagian masih SMP juga. Nah, makanya itu Bu. Oke, nah pengalaman apa yang paling menarik buatmu sebagai seorang konselor remaja gitu, masih SMP bisa jadi teman curhat gitu. Apa yang buat kamu itu sangat apa ya? Wah ini aku punya pengalaman baru nih gitu. Kalau menurut saya itu hal yang paling seru waktu teman-teman cerita itu pasti cerita teman-teman itu buat saya kayak shock. Soalnya kan saya tuh baru pertama kali dengerin ceritanya yang kayak si A cerita kayak gini, si B cerita kayak gitu. Jadi kayak wah ceritanya kayak gini-gini ya macem-macem gitu. Kira-kira apa yang bisa kalian bantu tuh untuk sekolah bisa lebih aman, nyaman buat teman-teman itu kira-kira apa yang bisa dirimu lakukan? Bisa dulu deh. Program konseling ini menjadi luas gitu Bu, sehingga kita dapat menampung semua mungkin masalah yang dialami oleh siswa dan apapun itu, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan gitu Bu, kira-kira apa sih yang buat gak nyaman anak-anak di sekolah ini. Kita juga bisa nanti bisa dikembangkan atau dikoordinasi ke mungkin waka atau guru BK Bu, sehingga nanti bisa tumbuh beragam program yang dapat menumbuhkan kenyamanan. Wow, lain kali kita bisa ngobrol dengan guru BK. Iya. Mungkin kalian bisa membantu guru BK kalau ada yang curhatan sebelum ke guru BK bisa ke kalian gitu ya. Iya. Oke, kita bikin informasi tertempel di depan ruang BK bahwa bisa curhat ke kawan sebaya gitu ya. Iya. Wah, terima kasih ini Nisa sama Saskia. Kita pakai topik ini ternyata kita bisa diskusi lebih jauh gitu. Lain kali kita pakai kasus yang lain. Oke? Oke, Nah, siap, terima Bu. kasih. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Oke.